Sukamiskin 1 September 2021. Surat terbuka kepada semua pemerhati hukum. Saya, Prof. Otto Cornelis Kaligis, sekarang berdomisili hukum sementara di Lapas Sukamiskin. Bersama ini mengajak semua rekan penasehat hukum yang punya nurani keadilan untuk merenungkan runtuhnya penegakan hukum di bumi Indonesia. Dengan terang benderang saya berani mengatakan di sini, penyebab runtuhnya adalah hanya karena ulah seorang tersangka penganiayaan dan pembunuh bernama Novel Baswedan. Sosok yang menguasai media, menguasai ICW, LSM, Ombudsman, Komnas HAM, dan semua para profesor yang buta hukum sehingga mudah diprovokasi untuk ikut berkonspirasi bersama Novel Baswedan hanya untuk menyesatkan penegakan hukum. Hancurnya penegakan hukum dimulai dari KPK melalui Undang-Undang Nomor 30/2002 adalah Ketua Komisioner Antasari, seorang jaksa yang punya reputasi yang hendak membersihkan korupsi KPK. Antasari pun berhasil dimulai dari terjaringnya tersangka korupsi Bibit dan Chandra Hamzah yang dua-duanya sempat menjabat sebagai komisioner KPK. Hasil investigasi Antasari menyebabkan Bibit Chandra Hamzah disangka dan ditetapkan sebagai terdakwa korupsi. Mereka sempat ditahan di Makobrimob setelah kejaksaan menetapkan kasus korupsi mereka dinyatakan berkasnya lengkap alias P21. Antasari berhasil membersihkan KPK sekaligus karena keberaniannya menangkap besan Presiden SBY saudara Pohan. Akhirnya Antasari dijebloskan ke penjara melalui rekayasa kasus pembunuhan. Belum lagi jera menjadi markus dalam perkara PT Masaro, kembali oknum KPK berulah dalam kasus Nazarudin. Sejumlah nama pun terseret kasus pengurusan proyek. Nazarudin bahkan bisa bertemu langsung dengan Chandra Hamzah di kamar kerjanya. Pemeriksaan kode etik di era Nazarudin saya hadiri bersama advokat saya saudara Boy dan Dia Tunggaesti. Bibit hadir selaku anggota pemeriksa etik. Saya keberatan karena Bibit masih berstatus tersangka korupsi di Dopenering, namanya tak pernah dipulihkan. Bagaimana mungkin seorang tersangka bisa ikut mengadili dan hadir di sidang etik? Namun keberatan saya diabaikan Abdullah Hehamahua selaku pimpinan pemeriksaan etik. Media pendukung sama sekali tidak membuka peranan busuk Chandra Hamzah sekalipun terungkap beberapa kali pertemuan Nazarudin dengan Chandra Hamzah. Hasil akhir keputusan Abdullah Hehamahua adalah membebaskan Chandra Hamzah dari pelanggaran etik. Beda dengan pemeriksaan etik saudara Lili Pintauli Siregar, tentu yang hadir kecewa termasuk anggota etik Dr. Nano Makarim. Mengapa sejarah peristiwa itu saya kaji kembali, tidak lain untuk membandingkan putusan Wakil Ketua Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar dengan para anggota Komisioner Chandra Hamzah, Bibit, dan kawan-kawan. Bahkan dengan hukuman etik tersebut, Lili, pers pendukung Novel Baswedan, terus-menerus menggiring berita untuk bubarkan KPK pimpinan Firly Bahuri. Pertanyaannya, apakah saudara Lili Pintauli mempengaruhi kasus Wali Kota Tanjung Balai? Mengapa tidak ada media yang berani memberitakan berita putusan pengadilan Bengkulu yang memerintahkan agar Novel Baswedan segera diadili? Pengaruh Novel Baswedan meruntuhkan supremasi hukum NKRI memang luar biasa. Untuk membekukan kasus pidana Novel Baswedan saja sampai diadakan pertemuan antara pimpinan Komisioner KPK Saudara Agus Raharjo dengan Jaksa Agung Prasetyo khusus untuk membicarakan kasus pembunuhan Novel Baswedan agar tidak dilanjutkan. Bukankah mereka seharusnya menjadi teladan penegak hukum, bukan sebaliknya masuk organisasi pembela pembunuh? Kalaupun benar Lili Pintauli hanya ditelepon tersangka Wali Kota Tanjung Balai, lalu bagaimana dengan pemeriksaan etik terhadap Chandra Hamzah atau perbuatan Markus saudara Ade Raharja yang berkali-kali menghubungi Insinyur Ari Muladi untuk memeras Anggodo? Atau bagaimana peranan beberapa anggota KPK mengurus proyek dalam kasus Nazarudin, bendahara Partai Demokrat? Mengapa Saud Situmorang, Novel Baswedan, dan kawan-kawan tidak ramai-ramai menggiring Ade Raharjo, Chandra Hamzah ke pengadilan? Termasuk peranan Abraham Samad yang bolak-balik menghubungi petinggi Nasdem dan PDIP lobby untuk meloloskan dirinya menjadi wakil presiden? Bukankah menurut Saud Situmorang sesuai peraturan etik KPK kasus Abraham Samad atau tindakan Chandra Hamzah yang mesra berhubungan dengan Nazarudin bukan saja termasuk pelanggaran etik tetapi juga terbilang masuk kategori tindak pidana? Pokoknya apabila yang terlibat oknum KPK di era Agus Raharjo, Saud Situmorang, Novel Baswedan, Abdullah Hehamahua, komplotan pencitraan KPK, media, ICW, LSM, pendukung termasuk Mata Najwa, yang dendam abadi terhadap para warga binaan mereka diam 1000 bahasa.
Sejak DPR RI melakukan supervisi terhadap KPK-nya Novel, di saat itu KPK melakukan perlawanan melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan OTT KPK sebelum Firly diberitakan sebagai jasa tunggal tindakan Novel Baswedan, sekalipun para praktisi mengetahui bahwa tindakan penyelidik dan penyidik KPK adalah tindakan kolektif. Perlawanan memuncak menjelang Firly menjalani fit and proper test yang meloloskan Firly Bahuri ke kursi Ketua Komisioner KPK. Puncak perlawanan tanpa henti yang dilakukan Novel Baswedan terjadi saat pengesahan revisi UU KPK yang baru. Sekaligus dilakukannya pelantikan Dewan Pengawas oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Di saat itu kekuasaan Novel Baswedan surut karena semua tindakannya berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas. Yang paling menjengkelkan Novel Baswedan adalah dilakukannya saringan ujian untuk lolos jadi aparatur sipil negara. Tes wawasan kebangsaan adalah perintah undang-undang. Upaya hukum kelompok Novel terkait TWK kandas berakhir dengan kekalahan Novel Baswedan. Namun putusan MK yang erga omnes tertinggi atas putusan-putusan mahkamah lainnya masih juga tidak rela dipatuhi oleh Ombudsman maupun Komnas HAM. Lalu mau dikemanakan NKRI sebagai negara hukum? Komnas HAM bahkan masih berupaya menemui Presiden untuk mendiskusikan temuan tes kebangsaan yang diperiksanya. Komnas HAM tidak peduli akan pembunuhan warga sipil di Papua yang lagi mengais rejeki membangun jalan, atau pelanggaran HAM di Poso yang membantai warga sipil oleh kelompok anarkis. Saya bukan ahli untuk mereorganisir peradilan jalanan untuk mengumpulkan para profesor untuk pencitraan seperti yang dilakukan Novel dan kawan-kawan. Perjuangan saya hanya melalui buku-buku seperti diantaranya Korupsi Bibi Chandra, KPK Bukan Malaikat yang Kebal Hukum, Sejarah Hitam KPK, Novel Pembunuh Bengis, dan Peradilan Sesat. Semua buku saya berlabel ISBN berisi fakta mengenai KPK yang busuk yang harus dibenahi oleh KPK-nya Firly Bahuri. Yang menjadi pertanyaan mendasar, bagaimana seorang pembunuh kelas Novel Baswedan dibiarkan berkeliaran mengobrak-abrik hukum? Kuncinya agar hukum kembali dapat ditegakkan sesuai dengan cita-cita reformasi sesuai dengan Sumpah Presiden, Kapolri, dan Jaksa Agung adalah sederhana. Adili Novel Baswedan, Bambang Wijajanto, Abraham Samad, dan semua oknum KPK yang perkaranya telah P21. Termasuk kasus korupsi Payment Gateway-nya Profesor Denny Indrayana. Jangan lagi ada tebang pilih penegakan hukum. Untuk KPK pimpinan Firly Bahuri, Dewan Pengawas, dan untuk Lili Pintauli Siregar, saya berani berkata agar Anda sebagai penegak hukum jangan ragu untuk turut memperjuangkan agar Novel Baswedan si pembunuh keji segera diadili. Masa cuma Novel Baswedan yang bisa melaporkan Anda? Tetaplah berkarya membuat KPK yang berkeadilan, abaikan berita-berita hoax Saud Sitomorang, kelompok Novel Baswedan yang hendak membawa putusan etik ke ranah pidana. Seandainya Bareskrim Budi Waseso masih bertugas di sana, saya yakin sudah banyak oknum KPK yang dipenjarakan. Mereka lebih pantas di lapas ketimbang Anda. Jangan peduli gerakan Novel Baswedan yang melaporkan hampir semua petinggi KPK era revisi UU KPK. Tujuan mereka jelas, menghancurkan KPK sekaligus mengembalikan supremasi kelompok penyidik Taliban asuhan Abdullah Hehamahua. Semoga surat terbuka ini membawa manfaat bagi penegakan hukum yang lebih berkeadilan. Saya membuat surat terbuka ini di saat para rekan praktisi hukum diam, sekalipun mengetahui adanya KPK yang busuk, seperti hasil temuan DPR RI di tahun 2018, termasuk hasil temuan rekan sebagai praktisi ketika membela klien yang dijebloskan KPK. Pengadilan KPK adalah pengadilan sandiwara, dakwaan identik tuntutan, fakta di persidangan selalu dikesampingkan. Salam keadilan, hormat saya Profesor Otto Cornelis Kaligis.